10 pertanyaan penting penentu arah hidup. Ketika hidup memasuki fase tengah, jawaban atas 10 pertanyaan sederhana ini akan menjadi kompas yang membimbing Anda menuju masa depan yang lebih tenang, mandiri, dan bermakna. Di rentang usia 45–55, banyak orang merasa hidupnya stabil, punya pengalaman, keluarga, dan posisi yang jelas. Namun di balik semua itu, diam-diam muncul rasa gelisah. Apa yang sebenarnya saya cari sekarang? Rasa itu bukan tanda melemah. Justru itu sinyal bahwa hidup sedang mengajak Anda berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan memilih arah baru. Survei Indonesia National Midlife Wellbeing 2024 menunjukkan bahwa 62% orang usia 45–55 mengalami midlife questioning phase, atau fase bertanya tentang arah hidup. 58% merasa sudah mencapai banyak hal, tetapi tidak yakin apakah hidupnya bermakna. Dan 73% ingin mengubah sesuatu dalam hidup, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Disinilah sebuah kompas diperlukan, bukan kompas eksternal, tapi kompas batin. Dan kompas itu dibentuk oleh 10 pertanyaan penting berikut. Pertanyaan pertama, apakah hidup saya hari ini membuat saya tenang atau justru lelah? Berbicara mendalam dengan sahabat atau pasangan, berbagi pikiran, dan merasa terhubung secara emosional. Ini merupakan contoh yang membuat Anda tenang. Berikut contoh yang membuat Anda lelah. Menghadiri acara-acara sosial, pesta, arisan, networking, di mana Anda harus berpura-pura tertarik. Menurut survei Kemenkes 2024, 47% pekerja usia 45–55 mengalami kelelahan emosional, bukan fisik. Pertanyaan ini membantu Anda membedakan kesibukan yang produktif dan kesibukan yang menguras hidup. Pertanyaan kedua, apa satu hal yang paling ingin saya hentikan sebelum usia 60? Mulai mengurangi berbelanja konsumtif atau bukan berdasarkan kebutuhan seperti gadget baru, jam tangan baru, dan lain-lain. BPS 2024 mencatat bahwa banyak penyesalan di usia lansia muncul dari kebiasaan buruk yang tidak pernah dihentikan. Pertanyaan ini membuka pintu menuju perubahan kecil yang berdampak besar. Pertanyaan ketiga, apa kegiatan yang membuat saya merasa hidup kembali? Melakukan aktivitas sosial atau kembali kepada hobi Anda, seperti menulis cerita, membuat sketsa sederhana, atau memasak makanan rumit yang membutuhkan perhatian penuh pada detail resep. Data UI 2023 menunjukkan bahwa aktivitas meaningful menurunkan risiko depresi usia 50 tahun ke atas hingga 30–40%. Pertanyaan ini membantu mengidentifikasi sumber energi batin Anda. Pertanyaan keempat, jika saya berhenti bekerja hari ini, apakah saya siap 6–12 bulan ke depan? Anda mengikuti program dana pensiun, ditambah dengan pesangon dari perusahaan, maka untuk 6–12 bulan ke depan, masih dapat tercukupi. Namun setelah itu secara finansial tidak akan mencukupi untuk kehidupan selanjutnya, maka tambahkan tabungan dan investasi agar kehidupan setelah 12 bulan dapat tercukupi. OJK SNLIK 2025 mencatat, 77% pekerja tidak siap pensiun secara finansial. Pertanyaan ini membantu mengaudit kemandirian finansial Anda. Pertanyaan kelima, siapa 3 orang yang benar-benar bisa saya ajak bicara dari hati ke hati? 3 orang tersebut bisa datang dari berbagai lingkaran, misalnya pasangan atau keluarga, sahabat baik, dan mentor atau rohaniawan.
Jika satu orang sedang sibuk, Anda memiliki alternatif lain. Harvard Adult Development Study menunjukkan bahwa kualitas relasi menentukan kualitas hidup lebih dari faktor apapun. Pertanyaan ini menilai kekuatan jejaring emosi Anda. Pertanyaan ke-6, apa peran yang ingin saya jalani di 10-20 tahun terakhir kehidupan saya? Contohnya seperti beralih fokus dari selalu mendapatkan penghargaan dan mengisi rekening pribadi. Beralih menjadi mendanai impian orang lain misalnya, beasiswa, proyek komunitas atau mengatur warisan yang terencana dengan baik. Berdasarkan survei Bentoel Institute 2024, 58% profesional senior merasa pekerjaannya tidak lagi memberi makna. Pertanyaan ini memetakan pergeseran dari pencapaian ke kontribusi. Pertanyaan ke-7, keahlian apa yang harus saya tingkatkan agar tetap relevan? Contohnya mempelajari teknologi baru, misalnya aplikasi keuangan, smart home, atau media komunikasi digital. World Economic Forum dicocokkan dengan data Indonesia 2024, menunjukkan bahwa pekerjaan berubah cepat, dan usia 45-55 adalah masa rawan tersisih jika tidak update skill. Pertanyaan ini menjaga Anda tetap kompetitif dan percaya diri. Pertanyaan ke-8, apa luka lama yang perlu saya selesaikan sebelum terlambat? Mulai perbaiki hubungan yang retak dengan saudara kandung atau teman lama karena kesalahpahaman di masa lalu yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Survei Psikologi UI 2023 menunjukkan bahwa emotional loneliness meningkat 40% pada usia 50-60. Pertanyaan ini membantu memperbaiki energi emosional yang tertahan. Pertanyaan ke-9, apa warisan paling sederhana yang ingin saya tinggalkan? Contohnya Anda menjadi sosok yang menyayangi sepenuh hati pasangan Anda, atau menjadi sosok orang tua yang baik, inspiratif, dan selalu berusaha hadir di hidup anak Anda, atau menjadi rekan kerja yang jujur, menerima kritik secara tulus dari rekan lain. Tidak harus berupa harta, bisa berupa nama baik, kebaikan, cara hidup, atau contoh karakter. Pertanyaan ini mengarahkan fokus Anda ke hal-hal yang bisa ditabur mulai hari ini. Pertanyaan ke-10, jika hidup saya adalah cerita, bab apa yang ingin saya tulis selanjutnya? Mengalihkan energi dari pengejaran gaji atau jabatan, menjadi menemukan peran kontribusi yang paling sesuai dan memperkuat relasi dengan individu-individu yang Anda pedulikan. Setiap orang butuh arah, bukan sekadar rutinitas. Pertanyaan ini mengajak Anda memandang hidup sebagai perjalanan yang masih terus berlanjut. Kesimpulannya, usia 45-55 tahun bukan masa untuk bingung. Ini masa untuk memilih, merapikan, dan menentukan ulang arah hidup. Dan 10 pertanyaan di atas adalah kompas sederhana untuk memahami diri, memperbaiki relasi, menata keuangan, menemukan peran, dan membangun masa depan yang tenang dan bermakna. Hidup setelah 55 tahun akan jauh lebih panjang dari yang Anda bayangkan. Yang menentukan kualitasnya bukan usia Anda, tapi keputusan reflektif yang Anda buat hari ini. Tips praktis ala Da Pentri. Pertanyaan yang tepat membawa Anda pada keputusan yang tepat. Pertama, dengarkan sinyal dari tubuh. Sakit kecil yang diabaikan hari ini bisa jadi masalah besar setelah usia 55 tahun. Kedua, sisihkan waktu untuk hening. Fase 45-55 tahun butuh ruang untuk berpikir, bukan hanya berlari.
Ketiga, rapikan keuangan selangkah demi selangkah. Lebih baik mulai kecil daripada tidak mulai sama sekali. Keempat, perbarui diri secara konsisten. Skill yang relevan memperpanjang masa produktif dan rasa percaya diri. Kelima, jaga orang-orang yang paling berarti. Relasi yang sehat adalah pelindung kehidupan di masa tua. Pertanyaan refleksi ala Dapentri. 1. Apa yang sedang saya rasakan? Tenang atau lelah? 2. Apa satu hal yang harus saya hentikan sebelum usia 60? 3. Aktivitas apa yang membuat saya merasa hidup kembali? 4. Jika saya tidak bekerja sebulan penuh, apakah saya siap secara finansial? 5. Siapa 3 orang terdekat yang benar-benar menguatkan saya? 6. Peran apa yang ingin saya jalani di 10-20 tahun terakhir hidup saya? 7. Keahlian apa yang perlu saya tingkatkan tahun ini agar tetap relevan? 8. Luka lama apa yang perlu saya selesaikan sebelum terlambat? 9. Apa warisan sederhana yang ingin saya tinggalkan? 10. Bab seperti apa yang ingin saya tulis untuk hidup saya selanjutnya? Penutup singkat ala Dapentri. Hidup setelah 55 bisa menjadi bab paling indah, asal arah hidupnya ditentukan sejak sekarang.